semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Adila Putri Solia dengan NIM 23000340022. Di sini aku akan menceritakan kisahku dari aku kecil sampai aku bisa masuk ke universitas di Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan sekarang ini. Jadi emang cita-cita aku dari kecil tuh menjadi dokter. Kenapa dokter? Karena aku tuh ingin bisa membantu banyak orang, ingin bisa membantu orang-orang yang kurang mampu dalam ekonomi, anak-anak yatim piatu, orang-orang duafa. Jadi aku tuh bercita-cita ingin membuka klinik gratis di rumah saya nanti ketika aku tuh udah lulus menjadi dokter. Jadi dari kecil itu karena aku sudah bercita-cita untuk menjadi dokter, jadi dari SD aku sudah belajar giat untuk mendalami materi-materi ilmu pengetahuan alam khususnya untuk memudahkan saya nantinya masuk ke Fakultas Kedokteran. Memang saya itu waktu SD itu suka banget sama yang namanya IPA, dan IPA itu menjadi materi atau pelajaran keunggulan saya, pelajaran favorit saya. Alhamdulillah ketika SD saya itu rajin belajar, bahkan ketika saya itu ada materi yang atau PR yang saya itu nggak pahami, saya itu sampai nangis ke ibu saya. Udah, saya itu punya orang tua yang sportif, ibu saya yang sportif, yang selalu support saya, bantu saya belajar banyak hal, dan ayah saya juga yang sportif dalam berbagai hal. Kakak-kakak saya, adik saya selalu mendukung saya untuk menggapai cita-cita saya. Alhamdulillah saya tuh lulus SD dengan NEM yang cukup baik dan mendapat tambahan nilai NEM karena saya menjuarai lomba musabaqah tilawah nasional, musabaqah tilawatil Quran tingkat kota juara 2. Dengan nilai tersebut sebenarnya saya itu bisa langsung masuk ke SMP negeri. Namun karena udah jadi keluarga saya itu ketika SMP itu wajib mondok, jadi saya itu mendaftar di Pondok Modern Darussalam Gontor. Alhamdulillah ketika saya daftar tuh alhamdulillah langsung keterima di Pondok Modern Darussalam Gontor 3. Saya menjalani hari-hari dengan ikhlas. Menjalani di sana saya bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, pengalaman hidup, pelajaran hidup yang ada di sana. Saya ketika saya kelas 2 SMP, saya itu ada niatan untuk memutus atau keluar dari Pondok Modern untuk nantinya itu bisa masuk SMA negeri dan bisa mudah masuk ke Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri. Namun orang tua saya itu tidak mengizinkan saya. Allah juga belum berkehendak, belum menghendaki saya untuk keluar dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Akhirnya saya dengan ikhlas menjalani kehidupan di Pondok Modern Darussalam Gontor, belajar bersama teman-teman semua seangkatan 400 orang. Kemudian alhamdulillahnya saya itu lulus di Pondok Modern Darussalam Gontor dengan predikat yang sangat baik. Alhamdulillah setelah lulus saya itu harus melakukan pengabdian dulu 1 tahun, jadi belum bisa langsung kuliah di universitas yang saya impikan. Saya itu pengabdian sambil kuliah di Universitas Darussalam di program studi IKITI Ilmu Quran Tafsir. Sembari saya kuliah di IKITI Ilmu Quran Tafsir, saya itu juga mengajar adik kelas saya karena bentuk pengabdian saya. Kenapa mengabdi? Karena pengabdian itu merupakan salah satu syarat untuk pengambilan ijazah kelulusan SMA. Sembari pengabdian saya itu juga belajar untuk persiapan masuk kuliah bersama teman saya namanya Latifah Ana. Nah, saya sama Latifah Ana itu kami itu belajar tuh tempat-tempat yang tersembunyi seperti di lab biologi, kemudian di perpustakaan santri dan juga perpustakaan usadah. Karena kalau misalkan ketahuan itu akan menyinggung kakak kelas yang sudah kuliah di situ, dan kalau misalkan ketahuan tuh katanya tuh bisa disita bukunya. Jadi saya dan Latifah Ana tuh kami mencari tempat yang aman untuk belajar. Selama 1 tahun udah kami belajar persiapkan diri. Awalnya itu kami tuh ingin mendaftar Universitas Negeri melalui seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Namun karena beberapa kendala teknis seperti NISN yang belum terurus, TTMIS yang belum diurus oleh pondok, kami belum bisa mengikuti SBMPTN. Akhirnya kami mengikuti jalur mandiri. Saya itu mendaftar di Universitas Negeri Diponegoro, Universitas Negeri 11 Maret, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Namun Allah belum berkehendak, belum menghendaki saya untuk kuliah pada tahun 2022-2023. Akhirnya saya sempat down beberapa hari, kemudian setelah itu saya bangkit kembali, saya mulai fresh pikiran saya kembali, refleks saya kembali untuk mengambil keputusan yang terbaik. Setelah ditimbang-timbang, akhirnya saya mengambil keputusan terbaik saya akan menjalani gap year selama 1 tahun untuk mempersiapkan diri lebih baik dalam mempersiapkan diri
untuk masuk ke universitas negeri, khususnya di Fakultas Kedokteran. Sembari saya gap year, saya melihat akreditasi dari universitas yang ada di sekitar saya. Saya mempersiapkan opsi-opsi baik itu di universitas negeri maupun universitas swasta. Saya itu kemudian mempersiapkan planning. Jadi yang pertama itu saya akan mendaftar di universitas swasta pada gelombang pertama. Kenapa gelombang pertama? Karena sudah pasti itu biayanya terjangkau lebih murah daripada gelombang-gelombang setelahnya. Kemudian saya akan mendaftar SNBT atau seleksi nasional berbasis tes, dan juga untuk opsi terakhir saya akan mengikuti ujian mandiri, seleksi mandiri masuk perguruan tinggi. Alhamdulillah ketika saya itu masuk atau daftar di Universitas Ahmad Dahlan itu melalui CBT atau computer based test. Alhamdulillah saya keterima, kemudian lanjut ke tahap selanjutnya, tahap tes psikotes, kemudian wawancara. Saya itu wawancara dengan Dr. Junaidi. Alhamdulillah wawancara lancar walaupun agak deg-degan. Kemudian kemudian hari pengumuman tiba, alhamdulillah saya diterima di Universitas Ahmad Dahlan. Ini merupakan suatu nikmat yang Allah berikan kepada saya bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Mungkin ini merupakan doa-doa saya yang diwujudkan oleh Allah SWT. Karena saya itu selalu berdoa untuk mendapatkan Fakultas Kedokteran di universitas yang terbaik menurut Allah. Alhamdulillah ini merupakan suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Saya sangat bersyukur bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Karena saya yakin ini merupakan skenario yang terbaik menurut Allah untuk saya. Setelah diterima di Universitas Ahmad Dahlan, saya tetap mencari peluang untuk mendaftar di SNBT di Universitas Negeri dan mendaftar di jalur mandiri Universitas Negeri. Kemudian saya itu tetap berusaha walaupun saya sudah terima di Universitas Ahmad Dahlan, saya tetap berusaha untuk mempersiapkan diri mendaftar SNBT dan juga ujian mandiri. Saya belajar setiap harinya, mengerjakan latihan soal. Alhamdulillah ketika SNBT tiba, saya mengikuti ujiannya, kemudian saya menunggu pengumumannya dengan mempersiapkan diri mengikuti ujian mandiri. Sembari saya mengikuti ujian mandiri, saya juga mempersiapkan diri untuk belajar beberapa materi kedokteran agar nanti tidak kaget ketika masuk Fakultas Kedokteran. Karena saya tadi sudah keterima di Universitas Ahmad Dahlan pada gelombang pertama. Ketika pengumuman SNBT tiba, betul saya itu sama adik saya itu bedanya 2 tahun, dan karena saya itu gap year dan pengabdian, jadi saya telatnya 2 tahun. Jadi saya sama adik saya itu SNBT-nya bareng. Dan ketika adik saya itu buka pengumuman, Masya Allah, alhamdulillah dia tuh keterima di pilihan keduanya di Fakultas Kehutanan di Universitas Gadjah Mada. Jadi saya sangat bersyukur, tapi aku tuh belum berani untuk membuka pengumuman saya. Kemudian pada malam harinya saya baru buka pengumuman, dan ketika pengumuman itu keluar, langsung saya sakit banget, langsung sedih banget, nggak bisa berkata-kata. Aku tuh seharian tuh semalaman tuh nangis di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya aku tuh diajak ngobrol sama kakak saya. Nah, setelah nangis karena saya tuh belum keterima di universitas impian saya, saya nasihatin saya, ngasih saya motivasi, dan saya tuh yakin Allah tuh punya skenario terindahnya untuk saya. Allah tuh punya skenario terbaik untuk aku ini, untuk Adila ini. Dan akhirnya saya tetap berjuang untuk mendaftar berapa jalur mandiri di Universitas Negeri, karena kalau misalkan tidak dicoba kita nggak tahu keberuntungan kita ada di mana. Saya mendaftar di Universitas Negeri Solo, kemudian di Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro melalui jalur mandiri. Nah, beberapa soal itu saya sudah belajar waktu SNBT, kemudian saya tinggal merecall, latih ulang kembali latihan-latihan soal saya. Kemudian setelah mengikuti beberapa ujian mandiri, Allah belum menghendaki saya untuk masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri, dan saya memaksakan diri untuk memfokuskan diri saya untuk mempersiapkan lebih lanjut menjadi mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Dan alhamdulillah saya yakin
Universitas Ahmad Dahlan merupakan universitas yang terbaik bagi saya, dan saya yakin dengan masuknya saya di Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan karakter yang lebih baik. Saya yakin bisa mengembangkan diri saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin cukup sekian kisah aku sekarang ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.